Halo sob, balik lagi di channel Oke Clip. Kali ini kita akan membahas alur film serial kartun dari Walt Disney yang populer di tahun 90-an. Film ini berjudul Aladdin yang dirilis pada bulan Mei tahun 2019. Film live action animasi ini menceritakan seorang anak jalanan yang baik hati, yaitu Aladdin. Dia jatuh cinta pada Putri Yasmin. Dan setelah menemukan teko ajaib, Aladdin pun berteman dengan Genie yang membantunya untuk menikahi Putri Yasmin. Dia pun memiliki misi untuk menghentikan Jafar yang berniat mencuri teko ajaib demi rencana buruknya terhadap kota Agrabah. Penasaran ceritanya? Oke, seperti biasa, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita diawali oleh seorang yatim piatu bernama Aladdin. Dia bertahan hidup dengan cara mencopet dan menjual barang curiannya, yang dibantu seekor monyet peliharaannya bernama Abu. Namun sebenarnya Aladdin adalah orang yang baik dan juga tulus. Suatu hari saat berkeliaran di pasar, Aladdin melihat seorang gadis cantik yang mendapat masalah karena memberikan roti kepada anak-anak pengemis tanpa membayar. Aladdin pun datang dan mencoba untuk menyelamatkannya, lalu memberikan gelang wanita tersebut ke penjual, yang sebetulnya ia gantikan dengan buah. Tak lama setelah Aladdin pergi, penjual tersebut pun menyadarinya. Dan pengawal kerajaan langsung mengejar mereka. Beberapa kali, para pengawal dikecoh karena Aladdin tahu betul jalan kota tersebut. Sampai akhirnya dia bisa menghindari pengejaran mereka dengan berpura-pura jatuh dari atap rumah. Singkat cerita, tak lama Aladdin membawa gadis tersebut ke tempat tinggalnya untuk sekedar minum teh. Gadis tersebut terlihat kagum dengan keadaan dan juga pemandangan istana Agrabah yang ia lihat dari sana. Gadis tersebut menyebut dirinya Dahlia dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Aladdin meyakini bahwa dia adalah seseorang pelayan putri kerajaan Agrabah setelah melihat pakaian dan juga gelangnya. Tak lama setelah mereka ngobrol, tiba-tiba Dahlia harus pergi karena pelamar untuk sang putri, yaitu Pangeran Anders, akan segera tiba. Di sini Aladdin mengantarkannya sampai pasar, dan ketika gadis tersebut meminta gelang pemberian ibunya, ternyata Abu malah menyimpan di rumah Aladdin. Tak lama gadis tersebut pun langsung pergi. Lanjut cerita, pertemuan itu pun berjalan. Pangeran Anders bertemu dengan putri kerajaan. Di sini terlihat Dahlia yang sebenarnya adalah Putri Yasmin. Dan nama Dahlia adalah pelayan sekaligus sahabatnya. Di sini Putri Yasmin berbincang-bincang singkat karena ia terlihat tidak begitu tertarik pada Pangeran Anders. Sementara itu, penasihat kepercayaan Sultan, yaitu Jafar, berencana untuk mengkudeta Sultan. Beberapa kali ia menghipnotis Sultan dengan kekuatan sihirnya, namun seringkali gagal. Dan di sisi lain, Jafar terus mencoba untuk mendapatkan teko ajaib yang bisa mengabulkan keinginannya menjadi penyihir kuat dan menjadi Sultan Kerajaan Agrabah. Namun, teko tersebut berada tersembunyi di gua ajaib yang hanya bisa dimasuki orang yang mereka anggap intan kasar. Lanjut cerita, pada malam hari, setelah menolak lamaran dari Pangeran Anders, Putri Yasmin di sini terlihat sedang galau karena ia merasa Pangeran Anders tidak berguna dan tidak bisa menjaga rakyatnya. Di sisi lain, Aladdin mencoba menyelinap masuk ke istana untuk menemui Dahlia. Para petugas pun dengan gampang ia lewati. Namun di sini Jafar melihatnya dari atas istana. Aladdin pun berpura-pura menjadi pelayan istana dengan membawa teh untuk sang putri. Dan tak lama ketika membuka pintu, putri pun kaget ternyata Aladdin mengunjunginya. Di sini Aladdin datang untuk mengembalikan gelang ibunya yang dicuri Abu. Aladdin pun masih mengira Putri Yasmin ini adalah Dahlia. Dan Putri Yasmin pun sengaja untuk tidak jujur padanya. Terlihat Putri Yasmin sedikit bahagia atas kedatangan Aladdin. Namun tak lama karena Putri Yasmin khawatir, lalu menyuruh Aladdin untuk pergi. Aladdin pun berjanji padanya akan menemuinya lagi saat bulan berada di atas menara.
Aladin yang sumringah ketika berjalan keluar, namun para penjaga memergokinya dan langsung menangkapnya. Keesokan harinya, Aladin menemukan dirinya di padang pasir bersama Jafar, dan Jafar menganggap bahwa Aladin adalah intan di alam kasar. Dia memberitahu Aladin bahwa gadis yang dia temui adalah sang putri, dan Jafar menawarkan Aladin bahwa dia dapat membuatnya kaya untuk melamar Putri Yasmin. Namun Aladin diberikan syarat untuk membantunya mengambil sebuah teko ajaib. Karena Aladin tergiur, lalu ia menerima untuk membantunya. Malam pun tiba, mereka sampai di gua ajaib. Dan karena Aladin adalah intan di alam kasar, dia diizinkan masuk ke gua sendirian. Gua tersebut dipenuhi dengan harta karun menakjubkan yang menggoda siapa saja yang masuk, termasuk Aladin dan juga Abu. Namun mereka telah diperingatkan hanya untuk mengambil teko ajaib saja dan tidak boleh tergoda oleh harta karun di sana. Jika tidak, mereka akan terjebak di dalam gua selamanya. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak sekali perhiasan dan melihat sebuah karpet ajaib yang tersangkut batu. Karpet tersebut terlihat senang karena Aladin telah membebaskannya. Setelah itu, Aladin menemukan tekonya dan segera mengambilnya dengan menaiki beberapa pecahan batu. Namun di sini Abu tergoda dengan batu rubi besar dan malah menyentuhnya. Roh gua tersebut pun marah dan tempat tersebut pun mulai hancur. Aladin pun menyelamatkan dirinya dan hampir jatuh ke lava panas. Namun karpet ajaib membantunya. Tak lama, karena reruntuhan batu, Aladin pun terlempar ke dekat celah jalan keluar. Pada saat itu, Aladin mencoba meminta bantuan pada Jafar. Namun, di sini Jafar malah mengkhianatinya dan mengambil teko ajaib, lalu meninggalkan Aladin terjatuh di sana. Namun, pada saat pergi, Jafar menyadari bahwa tekonya dicuri Abu. Dia pun terlihat kesal dan marah. Kembali ke Aladin, ia yang selamat karena ditolong oleh karpet ajaib, namun terjebak di dalam gua tersebut. Abu pun kembali dan memberikan tekonya pada Aladin. Aladin yang sempat bingung, tak lama dia menggosok teko tersebut dan keluarlah jin yang terkurung selama 1000 tahun di dalamnya. Jin tersebut terlihat sangat gembira dan akan mengabulkan 3 permintaan bagi siapa saja yang mengeluarkannya dari teko. Di sini Aladin terlihat bingung karena sebetulnya ia tidak tahu soal jin dan teko ajaib termasuk 3 permintaan itu. Pada saat itu, jin pun mengajak Aladin bernyanyi dan menari sambil mengeluarkan berbagai macam kemampuan dan potensinya sebagai jin. Namun di sini, Jinny meyakini Aladin bahwa ia tidak bisa menghidupkan seseorang ataupun merubah perasaan seseorang. Aladin yang sempat bingung terjebak di dalam gua, tak lama ia menyebutkan keinginannya untuk keluar dari gua tersebut. Walaupun secara teknis ia tidak menggosok dulu tekonya, dan 3 permintaannya masih tetap utuh. Jinny pun langsung membawa Aladin, Abu, dan juga karpet ajaib keluar dari gua dan sampailah di sebuah gurun pasir. Di sini Aladin bercerita pada Jinny tentang wanita yang ia puja-puja, yaitu Putri Yasmin, dan muncul keinginan untuk menjadi seorang pangeran. Jinny pun langsung mengabulkan permintaan pertamanya secara resmi. Lalu, Jinny pun mengganti pakaian kumuh Aladin dengan pakaian kerajaan. Di sini Aladin berubah menjadi Pangeran Ali dari kerajaan Ababua. Mereka pun berencana untuk pergi ke Agrabah, tepat di mana Putri Yasmin tinggal. Singkat cerita, Jinny pun membuat sebuah rombongan besar dan berparade menuju ke istana Sultan. Aladin pun terlihat menikmatinya. Mereka pun bernyanyi sambil menari gembira. Dan pada saat itu, Sultan pun menyambutnya dengan antusias. Singkat cerita, sampailah Aladin di istana Sultan, di mana Aladin bertemu langsung dengan Sultan dan juga Putri Yasmin. Di sini Aladin terlihat canggung dan tidak terbiasa menjadi seorang pangeran. Beberapa kali Aladin salah paham dalam penyampaiannya, termasuk Putri Yasmin akan ia beli dengan sebuah barang. Karena tersinggung dan kecewa, lalu Putri Yasmin pergi begitu saja meninggalkannya. Aladin pun diajak Sultan untuk ikut ke pestanya di malam hari.
Malam pun tiba, Aladin bertemu dengan Jafar. Dia mengetahui bahwa Aladin berpura-pura menjadi Pangeran Ali. Namun di sini Aladin berpura-pura tidak kenal pada Jafar. Sampainya di acara pesta, Aladin berusaha mendekati putri untuk minta maaf padanya. Namun ia tidak percaya diri. Jini pun terus menyemangatinya sampai Aladin dipaksa menari bersama putri. Aladin yang tidak bisa menari, lalu Jini membantunya dengan sihirnya. Semuanya pun antusias melihat Pangeran Ali dan Putri Yasmin menari. Namun di sini Putri Yasmin terlihat tidak begitu senang dan langsung pergi begitu saja.